jamaah-jamaah yang siap melaksanakan haji tahun ini. Jadi kita sudah prepare lebih awal, izin ke pemerintah vaksinnya lebih awal, terus kita telepon ke jamaah-jamaah yang sudah siap belum berangkat tahun ini, juga sudah siap, ya kita masukkan daftar siap, sehingga begitu pemerintah ngasih kuotanya, ini yang benar-benar sudah siap, kita tidak usah cari-cari lagi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Studio PMI Love All, Serve All. Saya buka dulu maskernya, biar kelihatan ganteng ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sahabat PMI Studio dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya, Ayah NH, pengasuh pesantren motivasi Indonesia di PMI Podcast Studio. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, seorang sahabat lama saya, Mas Farid Al-Jawi. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lancar. Lancar dan bahagia ya. Dan bahagia. Karena apa bahagianya tadi? Karena bisa ketemu dengan anak pesantren. Alhamdulillah. Jadi kebayang masa lalu nih. Jadi kebayang masa lalu karena juga dulu asalnya dari pesantren. Nah, asal dari pesantren, sekarang kembali ke pesantren. Dari pesantren lagi. Baik, teman-teman sekalian, Mas Farid ini adalah sekjen dari sebuah asosiasi haji umroh terbesar di Indonesia, yaitu AMPURI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh Haji Indonesia. Betul kan nih singkatannya itu? Iya. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Haji Republik dan Umroh Indonesia. Republik Indonesia. Wah, ada republiknya ini, luar biasa. Nasionalis sekali ya. Nasionalis. Baik, teman-teman sekalian, kita akan berbincang banyak seputar dunia umroh dan haji, terutama terkait dengan pelaksanaan umroh haji di era pandemi. Pasti udah nggak sabar kan? Tapi sebelum sampai dengan bagian tema terpenting kita tentang umroh haji di era new normal, terlebih dahulu saya mau mengucapkan selamat nih Mas Farid, karena sekarang menjabat sebagai Sekjen AMPURI ya. Ini sejak kapan ini Munas terakhir dilaksanakan? Alhamdulillah kita AMPURI sudah melaksanakan Munas di Batu Malang. Munas di masa pandemi yang dihadiri lebih dari 80% anggota AMPURI seluruh Indonesia. Oh, padahal di era pandemi ya? Di era pandemi pada tanggal 18 sampai 21 Oktober di Kota Batu Malang. Tapi itu tetap dengan protokol kesehatan ya? Tetap dengan protokol kesehatan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dihadiri juga oleh pejabat-pejabat terkait. Jadi siapa nih ketua umumnya sekarang? Ketua umum kita Bapak Firman M. Nur. Oke. Beliau dahulu sekjennya, dan saya dulu wakil beliau. Wakil sekjen. Jadi beliau naik jadi ketua umum. Iya. Mas Farid diamanahkan jadi sekjen. Sekjen sekarang ya, alhamdulillah. Ini by the way berapa sih anggotanya AMPURI ini se-Indonesia? Ya, jadi anggota AMPURI sekarang 510 travel dari sekitar 1.200 travel yang ada di Indonesia. Wow. Jadi kita alhamdulillah menguasai 50% lebih anggotaan. Ya. Ini kalau asosiasi sendiri ada berapa sih di sekarang Indonesia? Asosiasi ada 6. Ada 6. Iya, jadi yang banyak. satu dikuasai di mayoritas ada di kita, yang sisanya di beberapa asosiasi ada yang anggotanya 250, ada yang 150, ada yang 50. Tapi ada forum silaturahim ya antara. Ada forum silaturahim antara asosiasi. Dan ini sebetulnya kalau cara menyikapi kebijakan pemerintah atau mengambil keputusan ini suka ada komunikasi dengan asosiasi lainnya. Tentunya kita mempunyai sudut pandang masing-masing ya, yang utamanya adalah memberi edukasi kepada masyarakat, ya kan, dalam hal ini kepada jamaah dan kepada anggota tentang kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Nah, ini kan kebijakan ini kan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu, apalagi di masa pandemi. Iya. Ini kan kalau jamaah umroh dan jamaah haji, kadang-kadang kalau kita ketemu sama jamaah umroh haji itu kita tanya asosiasinya apa, mereka kan nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu. Tapi sebetulnya apa sih fungsi dari asosiasi ini supaya masyarakat bisa lebih mengetahui? Jadi AMPURI ini lahir ya atas inisiasi Kementerian Agama, waktu itu menterinya adalah Pak Maftuh Basuni. Oke. Ya.
kita lahir atas nama Ampuri. Ya, bagaimana pemerintah mengeluarkan izin tentunya harus punya wadah untuk memediasi komunikasi dengan pemerintah. Kalau mereka datang sendiri-sendiri juga nggak mungkin. Makanya wadah asosiasi adalah sebagai mediator, sebagai jembatan antara pengusaha-pengusaha dengan pemerintah, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Dan kita juga memberikan masukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara, sebagai pelaku usaha kepada regulator agar penyelenggaraan umroh dan haji baik di sini maupun di Arab Saudi itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Ada nggak salah satu programnya mungkin mengadvokasi jamaah umroh atau haji yang mungkin saja mengalami kendala-kendala dalam penyelenggaraan? Sangat ada karena kita asosiasi ya kan itu mempunyai berbagai bidang. Perlu diketahui bahwasannya Ampuri ini kita juga mempunyai perwakilan-perwakilan di berbagai kota di Indonesia. Nah, jadi dari 1.200 izin travel umroh ya. Jadi izin ini perlu tahu izin umroh itu ya itu ada 1.200 untuk umroh saja. Untuk seluruh Indonesia yang memiliki izin. Nah, untuk izin haji sekitar 320-an. Ya, jadi orang yang memiliki izin haji umroh belum tentu memiliki izin haji. Tapi kalau orang yang memiliki izin haji pasti memiliki izin umroh. Dan semua penyelenggara umroh dan haji itu masuk dalam wadah-wadah asosiasi ya sesuai dengan pilihannya mereka masing-masing. Nah, ini penting juga nih karena kan kita selama ini mendengar ada orang berangkat umroh tiba-tiba ada masalah kemudian nggak diberangkatin, ternyata travelnya bermasalah. Nah, ini gimana caranya masyarakat biar tahu ini travel ini berizin atau tidak ini? Oke. Jadi ada dua tahapan. Tahapannya yang pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini dalam memberikan izin satu travel itu melalui verifikasi. Yang pertama salah satunya izin umroh itu untuk menjadi izin umroh itu harus melalui izin pariwisata minimal beroperasi selama 2 tahun. Tentunya ada ketentuan-ketentuannya untuk memiliki izin umroh, ada bank garansi, kantornya juga harus baik, stafnya memang ada, manajemennya baik, ya kan, dari segi finansial juga ada jaminan sehingga dia layak untuk memberangkatkan jamaah umroh dan memanage jamaah umroh. Maka pemerintah mengeluarkan izin umroh. Nah, setelah mereka punya izin umroh, mereka bergabung dalam asosiasi. Ketika ada kendala jamaah yang diberangkatkan oleh travel yang berizin umroh, itu bisa melakukan laporan ke kita. Nanti kita telusuri apa permasalahan sebenarnya. Ya, justru itu fungsinya asosiasi juga melakukan edukasi kepada anggota. Ya, anggota dalam ini adalah kepada travel. Makanya kita ini sebenarnya pelayan tamunya Allah, karena travel itu pelayan tamunya Allah. Kita melayani travel jadi pelayan tamunya Allah. Pelayan. Masya Allah, luar biasa. Tapi sejauh ini ketika proses advokasi bisa direct nggak sih dari jamaah misalnya merasa dikatakanlah quote-unquote dizalimi oleh travel yang bermasalah tadi, itu bisa direct ke asosiasi ya? Kalau memang travel itu bergabung betul, selama asosiasi. Itu anggota kita bisa bantu mediasi. Karena kita ada anggota Ampuri pengurus yang membidangi mengenai hukum dan advokasi. Oh, itu ada bidangnya khusus. Sudah ada bidangnya masing-masing. Kemudian untuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sejauh ini fungsi asosiasi itu seperti apa ini? Apakah mengawal, mensosialisasikan, atau mungkin ada hal-hal yang berkait dengan hak-hak jamaah gitu ya? Ini juga diperjuangkan oleh asosiasi. Kalau mengenai hak-hak jamaah, tentunya kalau selama itu tidak melanggar ketentuan, jalan seperti biasa. Tapi melanggar ketentuan kita telah dulu nih permasalahannya di mana. Gitu. Karena fungsi asosiasi adalah melakukan pendampingan, terus edukasi, ya, juga membimbing perusahaan itu agar perusahaan itu memenuhi standar sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia maupun standar-standar yang sudah internasional. Baik dari segi pembimbing, ya kan, dari segi license, dari segi manajemen itu sudah ada standarnya. Kita membimbing mereka sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang profesional. Kalau perusahaannya profesional sesuai dengan ketentuan, tentunya permasalahan-permasalahan ini bisa diminimalisir. Nah, adanya permasalahan juga perlu ditanya, ya kan? Permasalahan ini adanya di mana? Kadang-kadang salah jamaahnya nyalain travelnya.
gitu loh. Jamaahnya kurangnya bayarnya kurang misalnya. Terus dia komplain, dia ngadu, ya dia bayarnya kurang gimana bisa melayani maksimal. Atau juga sebaliknya sudah memenuhi bayarannya namun tidak sesuai yang dia dapatkan. Itu sudah ada ketentuannya. Ya, kita punya PMA yang mengatur mengenai SPM, standar pelayanan minimal. Oke. Itu sudah ada ketentuan dari pemerintah. Dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Nah, sebelum pandemi, pemerintah menentukan harga umroh minimal 20 juta. Itu ada ketentuan sudah dari ketentuannya. pemerintah. Kalau dia bayarnya di bawah itu, terus dia tidak mendapatkan hal yang layak, memang di bawah standar karena ada standar pelayanan minimal. Nah, kalau di travel anggota Ampuri misalnya, ada nggak yang misalnya menjual di bawah 20 juta? Jika mereka menjual di bawah 20 juta, mereka harus kasih verifikasi kita, apa nih item-itemnya. Pemerintah dalam hal ini membuat aturan, menjaga jangan sampai ada jamaah yang tidak mendapatkan sesuai dengan haknya. Kalau bayarnya lebih, masih tidak sesuai dengan haknya, itu boleh Iya betul. Tapi artinya asosiasi pasti sangat akan mengawal itu semua ya demi kepentingan jamaah ya. Betul, demi kepentingan jamaah dan demi kepentingan kami juga di mata masyarakat. Betul. Kami ingin menjadi perusahaan-perusahaan yang profesional, tentunya juga dilindungi oleh undang-undang yang benar-benar mengatur ya mengenai ketentuan umroh dan haji. Harapannya tata kelola umroh dan haji ini baik di Indonesia. Karena apa? Ya, Indonesia itu nomor 1 jamaah haji di dunia. Nomor satu sedunia. Iya. Untuk jamaah haji. Untuk jamaah haji. Jadi kita ini dapat kuota itu 1% dari jumlah penduduk Islam. Kalau kita taruhlah 220.000, berarti kan 220 juta. Nah itu dari 220.000 itu ya sekitar 17.000 itu untuk plus, sisanya untuk era biasa yang berangkat melalui embarkasi. Itu haji. Umroh nomor 2 terbesar, ya kan? Setelah nomor satunya Pakistan. Pakistan ya, terbanyak untuk jamaah umroh. Betul. 1 tahun untuk kita berapa? Kalau sebelum pandemi ya kita minimal 1 juta sampai 1,2 juta orang melaksanakan ibadah umroh per tahun. Per tahun ya? Per tahun, per musim, maaf. Iya, per musim karena kita nggak total 1 tahun ya, Betul. karena dipotong haji. Dipotong haji, gitu. Apalagi sekarang ya pemerintah sebelum pandemi menargetkan lebih dari itu karena visinya Saudi di 2030 itu ya. Sekitar 30 juta orang hadir ke Arab Saudi dengan berbagai kemudahan. Tentunya ini kalau tidak dibatasi dengan aturan-aturan dan berbagai ketentuan akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu asosiasi hadir di situ. Betul, termasuk juga menjadi jembatan untuk hubungan Saudi dengan Indonesia juga. Betul. Ya? Baik. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang jadi lebih terang nih tentang adanya asosiasi. Karena selama ini kan banyak Anda yang umroh, yang haji, pokoknya ikut saja dengan travel begitu ya. Tetapi hari ini kita mendapat pencerahan dari Mas Farid tentang bagaimana fungsi dan kehadiran asosiasi bukan hanya mengedukasi travel dan juga masyarakat pada umumnya, tetapi yang penting ada fungsi advokasi juga. Jadi kalau Anda yang belum mengetahuinya boleh juga tuh tanya ketika mendaftar umroh, travelnya ada di bawah asosiasi yang mana supaya nanti kita bisa melaksanakan hal-hal yang mungkin bisa dikoordinasikan dengan asosiasinya. Begitu ya Mas Farid ya? Baik, alhamdulillah. Nah ini tadi sudah sampai kepada pembahasan new normal nih ya. Betul. Karena tentu saja era normal kemarin dengan new normal ini berbeda sekali. Kita sempat mengalami penghentian sementara ya untuk pelaksanaan haji dan umroh. Itu sejak kapan di era new normal ini dihentikan sementara? Bukan sempat, sedang. Oh, sedang dihentikan. Jadi enggak, maksudnya ketika awal pandemi itu. Awal pandemi itu ya dimulai pada tanggal 27 Februari 2020. Perberhentian ini bukan ada pengumuman lebih awal sehingga kita prepare, tidak. Kita lagi jalan tahu-tahu di post berhenti. Masya Allah. Jadi sedang program ya, sedang program. Ya. Jadi ini menimbulkan kekacauan tersendiri yang mereka sudah di airport tidak bisa berangkat, yang mereka tiba-tiba lagi terbang di sana disuruh kembali. Bahkan ada juga yang mereka sudah mendarat di sana masih bisa masuk. Ya. Nah, mereka semua disuruh kembali ke Indonesia. Nah, pada tanggal 27 itu juga memang sebenarnya sudah ada surat dari Kementerian Kesehatan bahwasannya ya masa pandemi ini sampai dengan tanggal 9
Mei waktu itu. Namun ya teman-teman berharap ya ini cuma 1 minggu, ini cuma 10 hari, ini cuma 1 bulan. Ya ternyata sampai berbulan-bulan sampai sekarang. Akhirnya ya pemerintah Saudi ya itu membuka umroh pertama kali sejak pandemi itu pada tanggal 1 November. 1 November 2020 ya. Ya. Oke. Perlu diketahui berangkat pada tanggal 1 November itu bukan tiba-tiba dibuka. Itu berdasarkan dekret raja. Oke. Jadi raja membuat dekret ya, tanggalnya saya lupa ya. Itu 3 tahap. 1 November itu tahap ketiga. Tahap pertama kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, itu tanggal sekitar 12 Oktober. 12 Oktober ya. Itu Masjidil Haram dibuka kembali. Hanya untuk warga negara Saudi. Berikutnya 12 Oktober September dibuka kembali, terus Oktober dibuka untuk warga negara lokal sekitar Arab atau termasuk ekspat yang ada di sana, mukimin di sana. Terus 1 November tahapan ketiga itu dibuka untuk seluruh warga di dunia. Ada yang unik. Sebenarnya pada tanggal 1 November sebelum ditawarkan oleh Indonesia itu pemerintah Saudi menawarkan pada negara-negara Teluk untuk bisa hadir berangkat umroh ke Arab Saudi. Ya, namun mereka menolak ya. Karena ya juga mereka belum siap, mungkin keadaannya belum memungkinkan. Indonesia menyambut baik. Masya Allah. Dan ketika itu ya saya pertama kali juga berangkat pada tanggal 1 November tersebut, rombongannya sekitar 350 orang. 350 orang? Iya. Itu satu flight atau? Satu flight, namun yang lolos hanya kurang lebih waktu itu sekitar 250-an. Selebihnya? Selebihnya tidak lolos. Karena apa? Karena untuk berangkat ini ada kriterianya. Oh itu maksudnya tidak lolos kriteria dan akhirnya tidak diberangkatkan begitu ya? Diberangkatkan karena ini kan berangkatnya kan dadakan kan. Nah, tanggal 1 November menyatakan sebenarnya bisa apa enggak sih? Oh ternyata bisa. Semua masih coba-coba dan mayoritas itu adalah pimpinan perusahaan. Ya pimpinan perusahaan dan beberapa jamaah juga ada yang mereka mencoba bisa nggak berangkat. Akhirnya dibuka. Ada persyaratan yang membatasi. Ya, yang pertama adalah usia. Usia ya, yang pertama adalah minimal usia 18, maksimal usia 50 tahun. Nah, ini yang membatasi. Nah, terus berdasarkan data yang kita terima, ya, antrian pada bulan Februari tersebut, orang yang akan berangkat umroh sampai dengan bulan November itu mencapai 60.000 orang berdasarkan sistemnya Siskopatu, sistemnya se-Indonesia. 60.000 orang. Setelah diverifikasi berdasarkan data dari 60.000 tersebut, ya hanya yang memenuhi syarat sekitar 44% kepotong oleh umur, ya di usia 18 sampai 50. Artinya orang yang mau berangkat haji rata-rata di atas 50 ya, betul, mayoritas ya. Betul. Makanya yang di tanggal 1 November ini bukan berdasarkan orang yang berdasarkan antri lagi yang sudah siap berangkat. Nah, itu tahapan pertama. Tahapan kedua, PCR. PCR waktu itu belum lazim karena tidak ada orang yang keluar negeri selama pandemi. Dan tanggal 1 November adalah grup pertama paling besar orang pergi ke luar negeri. Dan Arab Saudi adalah negara pertama kali yang jumlahnya menerima jamaah dari luar atau masyarakat luar negeri masuk ke negaranya dia paling banyak. Makanya ekstra ketat. Gitu loh. Itu selain Indonesia ada nggak negara lain saat itu di tanggal 1 November? Pakistan juga ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak lebih dari 25. 25 orang? Sekitar ya, tidak satu lebih. Negara? Ya. Tidak lebih dari 25 25 sampai 30. Jadi yang justru dari Indonesia sampai 250 paling banyak karena Indonesia ini masya Allah ya memang kalau urusan
ibadah di sana ya. Ya. Saya sampai pernah dengar itu, Mas Farid, ada orang yang pokoknya begitu pandemi dan umroh dibuka, saya pasti akan pertama kali keluar adalah ke Mekah katanya. Kalaupun meninggal di sana. Sampai kayak gitu. Dan ini memang orang Indonesia begitu ya, kadang-kadang kecintaannya kepada tanah suci. Kecintaannya pada tanah suci luar biasa. Kita berharap ya niat-niat jamaah ini menjadi doa-doa baik buat keadaan negara kita. Nah, benar soal kecintaan iya, tetapi kemudian secara syariat kan kita tetap harus menjaga diri ya. Nah, terhadap kebijakan-kebijakan ini, menurut Mas Farid yang sudah berpengalaman membawa kontingen pertama nih jamaah umroh di periode new normal, apa sih yang paling membedakan, kalau boleh disebut membedakan umroh di era normal dengan new normal ini, apa saja bedanya ini? Wah, bedanya banyak. Saya mungkin cerita agak detail. Yang pertama adalah PCR. Ya, PCR itu saya pertama kali PCR ya saat saya mau berangkat umroh. Sebelumnya belum pernah. Sebelum perlu PCR. Begitu dites kita tunggu hasilnya kurang lebih 1,5 hari. Begitu confirm baru kita booking pesawatnya, kita berangkat. Saat berangkat juga beda. Kalau kemarin kita nunggu ya kan, kita antri aja sudah jarak-jarak ya untuk masuk pesawat. Begitu di pesawat ya kan, kita di ketemu dengan pramugari sudah kasih hand sanitizer untuk kita cuci tangan. Begitu duduk di pesawat kita sudah pakai masker. Yang mana maskernya ini ya nggak boleh dilepas selama 9 jam perjalanan kecuali makan. Ya, tapi ya penerbangan mengasih satu gift ya kan untuk kita semua untuk bisa mengganti masker. Artinya new normal ini memang umrohnya pengalaman tersendiri, namun di luar kebiasaan. Di Saudi pun sama, ketika kita mendarat kita tidak bisa langsung keluar, ada prosedur-prosedur yang dijalankan ya kan. Kita diverifikasi dulu apakah surat PCR kita ini valid. Setelah valid kita masuk ke ruang screening apakah panas kita tinggi atau tidak ya kan. Setelah itu kita masuk ke imigrasi, keluar imigrasi, semua koper-koper kita didisinfektan, disemprot dulu oleh petugas, disemprot ya kan, baru setelah padahal itu diangkat. Dari bagasi juga itu kan ya, dari pesawat. Betul. Ini menurut kami ya pemerintah Saudi itu luar biasa. Satu, menghargai jamaah umroh dan haji. Dua, dia begitu peduli ya dengan kesehatan sehingga aturannya ketat. Ya, setelah itu kita naik bis. Ya, ini beda juga. Kalau kita umroh biasa mungkin satu bis itu bisa isinya 48 penuh. Ini enggak. Ini hanya isinya cuma 24 atau setengahnya, berarti hanya 50%. Gitu loh. Jadi konfigurasi seatnya memang sudah diatur satu orang. Satu orang. Ya, satu lebih nyaman, dua lebih rileks. Dan biasanya kalau kita umroh, kita mampir, stop ya kan, ke toko atau kemana kita bisa beli minuman snack, ini nggak ada. Nggak boleh turun sama sekali, langsung masuk ke hotel. Begitu kita masuk ke hotel, sama. Bagasinya didisinfektan lagi, masuk ke kamar. Nah, ketika kita masuk ke kamar, istirahat, karantina. Berapa lama karantina? Karantina waktu itu kurang lebih 2 hari. 2 hari. Nah, karantina di sana benar-benar karantina, tidak boleh keluar kamar. Dan saya kemarin ya kan seumur hidup baru itu paling betah di kamar, nggak keluar kurang lebih selama 6 hari. Iya. 6 hari. 6 hari. Kenapa 6 hari? Ya kan kemarin habis karantina, ya kan umroh terus karantina lagi. Jadi untuk kita keluar umroh ya itu waktunya juga sudah diatur. Karena kita harus mengisi aplikasi yang namanya Etamarna. Karena Etamarna ini ya dia menjaga kapasitas Masjidil Haram supaya juga tidak terlalu penuh. Nah, jika kosong, jadi diatur siklusnya. Orang di perputaran Masjidil Haram sama di Sa'i Safa Marwah juga diatur supaya tidak terlalu penuh dan padat. Nah, ini ada banyak pertanyaan Mas Farid tentang seandainya terjadi temuan positif ya. Karena kan setelah karantina itu ada fase di mana kita di swab lagi ya di sana ya, PCR lagi. gitu. Nah, seandainya positif, apa yang harus dialami oleh jamaah? Misalnya kalau ketetapan umrohnya 10 atau 11 hari, rombongan pulang, ini bagaimana mengaturnya? Apakah ada orang yang ditinggal di sana atau ada dari petugas haji Indonesia yang mengurusnya? Jadi, waktu umroh perdana ya ketika kita sudah karantina 2 hari, nah, kita besoknya mau umroh. Sebelum di umroh kita di swab dulu.
dipastikan bahwasannya negatif. Iya. Yang negatif umroh. Bisa berangkat. Ya, yang ada indikasi tidak umroh. Ya, mereka nunggu sampai di swab negatif baru umroh. Nah, itu tidak dibawa ke rumah sakit ya? Tidak. Tapi di kamar di aja. karantina di hotel, gitu. Indikatornya reaktif atau apa ya? Ya positif ya? Iya. Oke. Setelah umroh, di swab lagi. Ini disodok terus ini. Betul. Hidungnya saya 5 kali kemarin. Masya Allah. Gitu. Nah, memang ya saat pertama ya tidak ada ketentuan yang pasti. Ini prosedurnya seperti apa sih sehingga jamaah ini bertanya-tanya. Yeah. Bagi kita ya yang mengerti mungkin ini adalah kita bisa maklumi dan hal yang biasa. Karena pemerintah sendiri belum punya formulanya. Iya, Nah, betul, sehingga mereka bikin peraturan ya kan gimana ya memberikan yang terbaik. Gitu loh. Tapi saya dengar ya sejak 1 November hingga sekarang itu jamaah umroh dari Indonesia yang berangkat tidak lebih dari 1.500 orang. Tidak lebih dari 1.500. Iya. Sejak 1 November. Sejak ya? 1 November. Ya, Berarti itu, juga memang masih ya ada juga yang mengantisipasi mungkin lebih baik tidak sekarang gitu ya. betul. Walaupun sebetulnya kalau melihat animo ya ada juga sih beberapa orang yang cukup Nggak berangkatin yang 60.000 aja itu perjuangan sendiri. Iya betul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mas Farid, itu kan banyak sekali orang yang bertanya-tanya seandainya terjadi positif apa dia dikarantina. Ini tanggung jawabnya siapa? Apakah ada semacam asuransi atau dari Kementerian Haji yang menanggung atau bagaimana? Jadi kalau positif di sana berdasarkan pengalaman kemarin itu menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Oke, Menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi sampai mereka selesai baru mereka bisa dipulangkan. Tapi saya juga mendengar dari teman-teman yang berpergian di negara selain Saudi, ya ada juga yang mereka sebelum pulang mereka di swab di sana. Jadi kalau mereka bermasalah atau positif, ya mereka ditahan. Gitu. Nah kita swabnya hanya 2 kali, begitu pulang seperti biasa, ya, dengan catatan negatif. Tapi tetap di Indonesianya dikarantina juga untuk menjaga supaya kondisinya juga stabil sebelum pulang ke rumah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini sebetulnya informasi yang ditunggu-tunggu juga. Kan kalau di masyarakat nih yang sering kali menjadi bubbling, menjadi perbincangan gitu. Ini sebetulnya dibuka nggak sih umroh ini? Ada yang menyatakan, iya kemarin dibuka terus ditutup lagi. Sekarang tanggal berapa ini? 21 ya? Iya, 21 Januari 2021. Kita mau mendapatkan informasi terkini per tanggal 21 Januari 2021 ini langsung dari Sekjen Ampuri. Sebetulnya bagaimana sekarang? Umroh new normal ini masih berjalan atau tidak sebetulnya? Supaya nggak ada keraguan lagi di masyarakat. Umroh new normal secara sistem dan secara prinsip tetap berjalan. Hanya saja ya tentu terbatas dan semua orang kan belum paham ketentuannya. Yang perlu diantisipasi ya adalah pastikan jika berangkat dalam keadaan kondisi sehat. Bukan disehat-sehatin biar mati di sana. Itu nanti akan ke filter sendiri. Iya, betul. Pastikan dalam kondisi sehat. Terus yang kedua, bawa persiapan makanan yang cukup dari sini. Loh kita umroh sudah bayar kok, tetap bawa makanan. Di sana nggak semua toko buka. Tokonya buka hanya tertentu aja, dan itu juga mungkin toko-toko tempat kita biasa beli nggak buka. Iya, boleh juga makanannya nggak cocok. Makannya nggak cocok, bawa ya persiapan makanan, terus bawa vitamin. Terus kita juga mengantisipasi ya biar tidak terjadi miskomunikasi antara penyelenggara atau travel dengan jamaah, kita bikin MOU, perjanjian bahwasannya nanti ketika berangkat ada prosedur yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan dari Indonesia, itu tidak ada tuntutan. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa aja pemerintah merubah jadwal tanpa pemberitaan lebih dahulu, sehingga itu seolah-olah kok ini saya tadinya katanya bisa ke masjid tiap hari jadi nggak bisa. Ini perlu juga pemahaman. Termasuk mungkin kalau ada kebijakan ini nggak bisa ke Madinah misalnya. Betul, seperti itu, ya? Karena ada beberapa rombongan yang tidak bisa ke Madinah bukan karena tidak boleh, bukan karena tidak bisa, tapi tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Peraturannya ya, memang peraturannya menetapkan begitu. Pemerintah menurut saya secara pribadi ngelihat
kayaknya grup ini kurang steril. Dia bicaranya grup secara general. Nah, sehingga ada grup yang dianggap steril bisa ke Madinah, yang tidak steril itu tidak boleh ke Madinah. Ya, jadi perlu disikapi secara positif bahwasannya ini wujud kepedulian pemerintah supaya besok-besok itu grup-grup tidak ada masalah. Gitu loh. Kalau seandainya dilepas nanti orang ini menyebar kemana-mana, akhirnya yang pemerintah Saudi yang sudah begitu banyak mengeluarkan uang untuk membersihkan negaranya dari pandemi, ya kan dikotori oleh orang-orang yang kita tidak tahu itu dari siapa. Betul sekali. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah berbicara soal umroh new normal. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih, karena sudah 1 tahun kemarin kita off untuk melaksanakan haji 2021, bagaimana ketetapan dari pemerintah Saudi dan bagaimana persiapan Kementerian Agama dari pemerintah Indonesia? Mas Farid, ini informasi yang ditunggu-tunggu nih, karena ada sebagian yang sudah masuk daftar kuota sebetulnya sejak 2020 kemarin, ada juga yang masuknya di 2021, tetapi kalau misalnya tahun ini tidak berangkat lagi berarti mundur lagi. Betul. Nah, ini mengenai regulasi haji nih yang terakhir, bagaimana? Mungkin ada informasi terkini yang bisa di-share ke masyarakat. Jadi tahun 2020 ya, di bulan Februari itu sudah jamaah haji yang masuk porsi pada tahun itu sudah melakukan tahap pelunasan. Sudah pelunasan ya? Pelunasan. Tahun 2020 kemarin. Dan harusnya bisa berangkat, namun karena keadaan pandemi semuanya batal hampir di semua negara. Ya, ada opsi saat itu dari pemerintah untuk dikembalikan kepada jamaah, namun tidak dikembalikan dan akan diberangkatkan pada tahun 2021. Tahun ini. Nah, bagaimana tahun 2021? Masih belum ada jawaban. Tapi pemerintah sudah memberikan sinyal ya bahwasannya ada 3 opsi. Yang pertama tetap diberangkatkan, yang kedua ditunda, ya, yang ketiga diberangkatkan berdasarkan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, mungkin sekitar 50%. Gitu dari lah. Kuota kita misalnya 220.000 ya. Betul. Mungkin 50%-nya yang 110.000. Mungkin seperti itu. Kita minggu-minggu ini kita lagi menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Berapa ya kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk haji di seluruh negara di dunia? Untuk seluruh negara dunia. Tentunya kalau secara global dunia sudah dapat, kita sudah bisa menentukan berapa jatahnya Indonesia, estimasinya seperti itu. Tentunya kita berharap ya kita diberi jatah lebih ya dari kuota yang biasanya ada. Iya. Nah, ini Mas Farid kan sudah pengalaman kemarin di umroh new normal dan melihat langsung bagaimana pemerintah Saudi mengatasi, menyikapi dan melakukan treatment ya. Betul. Dalam mengawal jamaah umroh. Sementara haji ini kan berbeda sekali nih dengan umroh nih. Ada banyak lokasi di mana akan terjadi kerumunan massa. Betul. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Betul. Ini luar biasa sekali. Menurut Mas Farid sendiri, apakah pemerintah Saudi sejauh mana kesiapan mereka kalau ini berbicara tentang haji? Kalau kesiapan mereka ya insya Allah menurut saya bisa. Karena apa? Tahun kemarin juga sudah dicoba dengan jumlah kurang lebih tidak mencapai berapa itu tahun lalu? Sekitar 1.000 ya, 1.000 orang. Tentunya 1.000 orang dengan kondisi seperti kemarin, semua masyarakat dunia melihat. Sekarang kalau ditingkatkan jadi 10.000 atau 100.000, ya tentunya pemerintah sudah antisipasi mengenai hal itu. Apalagi sekarang sebagian vaksin juga sudah ditemukan. Tapi memang pandemi ini yang berbahaya adalah orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Sehingga menurut kita adalah nanti akan diseleksi. Seandainya kuotanya dapat 50% atau 30% sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, siapa yang berhak? Ya, pasti nomor 1 prioritas adalah kesehatan. Kesehatan, yang kedua adalah kaitannya umur. Ini sepertinya belum ada kebijakan. Belum ada kebijakan secara teknis. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang sudah mengantisipasi. Ya, jadi pemerintah membuat tim khusus di internal Kementerian Agama, tim untuk mengatasi krisis penyelenggaraan ibadah haji. Itu. Ini tim bentukan pemerintah di Kementerian Agama khusus menangani masalah haji. Apa nama timnya ini? Tim namanya tim krisis penanganan ibadah haji di masa pandemi. Sudah bekerja ini mereka ya? Sudah ada SK-nya, sudah bekerja. Nah, itu yang akan meramu siapa mungkin yang lebih berhak, ya kan? Karena pemerintah sudah mengumumkan tanggal 15 Juni adalah kloter pertama.
siapa yang lebih berhak, apa persyaratan. Ini ada pengumuman sudah ada 15 Juni adalah kloter pertama. Iya. Untuk haji reguler. Untuk haji reguler. Ya, artinya pemerintah sudah bisa memberikan statement itu, berarti sudah ada sinyal-sinyal tetap akan dibuka mengenai siapa yang berhak. Tentunya bidang khusus yang sudah dibentuk oleh pemerintah yang akan memberikan kriteria baik untuk yang ONH biasa dan ONH plus. Nah, biasanya kan kalau di era normal nih untuk persiapan haji itu kan diawali dengan pengumuman pelunasan ya. Betul. Nah, kalau yang tahun ini bagaimana ini? Ya, setahun ini ya pengumuman pelunasan yang sudah melunasi tahun lalu. Aha. Tahun lalu kan sudah melunasi. Untuk ONH plus juga sudah sama, sudah melunasi juga. Jadi dia tinggal berangkat aja. Okay, gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi bahasan tentang pelunasan karena tahun lalu sudah melunasi untuk di 2020, diberangkatkan 2021. Maka pemerintah sudah menetapkan untuk kloter pertama di 15 Juni. Iya, tetapi estimasi. Estimasi menunggu kebijakan dan ketetapan dari pemerintah Saudi. Menunggu kebijakan dari pemerintah Saudi berapa persen? 50%, 20% baru nanti diatur skemanya. Gitu. Nah, ini memang kan butuh sekali ini pemahaman tentang persiapan-persiapan seandainya ini jadi diberangkatkan. Sebagai Sekjen Ampuri dan juga sebagai praktisi haji umroh bertahun-tahun dan membandingkannya dengan era pandemi, saran terbaik apa yang bisa diberikan Mas Farid kepada masyarakat Indonesia, terutama yang namanya sudah terdaftar ya dan bahkan sudah melunasi untuk berangkat haji di tahun ini? Apa saran terbaik untuk mereka? Pertama kepada pemerintah dulu. Ya, baik. Ya, kepada pemerintah, kami mengusulkan kepada pemerintah yang pertama adalah jamaah haji yang sudah dipastikan bisa berangkat haji tahun ini supaya divaksin lebih awal. Karena vaksin untuk masyarakat biasa jadwalnya kalau nggak salah bulan April. Yang pertama adalah pejabat negara, tenaga kesehatan dan segala macam. Nah, ini masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji yang sudah mendapatkan porsi dan dipastikan bisa berangkat itu supaya divaksin lebih awal. Nah, sehingga ya masyarakat punya persiapan dan dia menambah kepercayaan diri bahwasanya insya Allah sehat. Yang kedua ya dia harus jaga stamina ya, karena haji ini di luar pandemi aja ibadah haji ibadah fisik. Betul. Ya, tentu stamina harus di ekstra. Ya, harus ekstra. Terus yang ketiga, tingkat kepasrahannya kepada Allah harus lebih mendalam. Karena apa? Ibadah haji tingkatan ibadah yang rukun yang paling tinggi. Ya. Kalau rukun syahadat kan bisa diucapkan, sholat juga dengan tenaga, puasa juga dengan tenaga, zakat ya kan dengan harta. Ibadah haji ini semuanya. Ya, gitu betul. Jadi kalau di era normal saja itu butuh fisik yang lebih ya, apalagi di era pandemi sekarang. Dan harus selalu berpikir positif. Ya, karena juga itu mempengaruhi imun kita ya. Dan siap dengan keadaan apapun. Kadang-kadang yang membuat orang sakit karena tidak berani dan tidak siap sehingga berpikir negatif. Jadi kita harus bersangka baik sama Allah ya, karena biar bagaimanapun haji itu panggilan. Ya, ketika sudah dipanggil kita harus siap. Ya, siap secara fisik, siap secara mental ya kan. Bahwasannya ini merupakan panggilan, bismillah. Gitu. Baik, Mas Farid, terakhir ini ya, kalau di haji reguler kan apapun keingintahuan jamaah atau masyarakat bisa segera menghubungi Kementerian Agama. Betul. Sementara untuk ONH Plus ini kan tadi masing-masing dengan travelnya. Sebetulnya kayak asosiasi seperti Ampuri ini ada semacam call center atau information nggak sih untuk masyarakat yang menggunakan jasa Haji Plus ini? Ya, jadi kita punya rencana, insya Allah kita mau mengadakan haji konsorsium. Artinya semua anggota Ampuri yang porsinya masuk haji tahun ini, tentunya kita tidak bisa lagi sendiri. Ya, kita harus bergabung. Nanti tinggal menyesuaikan paketnya, ya kan? Ada yang arba'in, ada yang non arba'in, ada rata-rata semuanya juga bintang 5. Nah, tadi apa? Iya, ada semacam call center atau kalau untuk call center, ya kita sampai sekarang belum mengadakan, ya. Mungkin nanti akan kita bikin. Nah, tentunya sekarang kembali ke jamaah travelnya masing-masing untuk bisa menginformasikan kepada jamaah. Mulai seminggu yang lalu kita sudah mengumumkan kepada anggota bersurat untuk mendata jamaah-jamaah yang siap melaksanakan haji tahun ini.
Jadi kita sudah prepare lebih awal, izin ke pemerintah vaksinnya lebih awal, terus kita telepon ke jamaah-jamaah sudah siap belum berangkat tahun ini, juga sudah siap, ya kita masukkan daftar siap, sehingga begitu pemerintah ngasih kuotanya, ini yang benar-benar sudah siap, kita tidak usah cari-cari lagi, gitu. Mungkin mulai dari situ, nanti begitu sudah kebentuk kuotanya, kebentuk grupnya, baru kita akan buka ke masyarakat. Call center juga kita buka untuk jamaah yang akan berangkat. Nanti yang sudah tidak masuk porsi, nanti dananya berbeda lagi. Iya, tentu saja jawabannya juga berbeda. Jawabannya juga berbeda. Jadi sebetulnya kalau untuk haji tahun 2021 ini pastikan dulu dia masuk kuota atau tidak. Betul. Pastikan masuk kuota dan pastikan melunasi, karena ada yang masuk kuota tidak melunasi. Itu nasibnya bagaimana? Jadi ya berarti nanti dia tunda tahun depan. Jadi tahun 2020 karena melihat pandemi ada juga yang tidak melunasi walaupun dapat porsi tahun ini. Itu bukan kesalahan kita, ya kan? Kita sudah kasih ke mereka, mereka bilang ya pasti sudah tidak ada, tapi kewajiban kita ya kada sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita melunasi ke pemerintah. Itu. Wah, ini luar biasa. Teman-teman, kita banyak sekali mendapatkan informasi dan sekaligus juga menjadi warning juga nih, dan kehati-hatian karena menetapkan rencana keberangkatan ke Tanah Suci ini tanpa informasi sejelas ini. Saya rasa mungkin kita akan menyesal di kemudian hari. Tetapi karena memang untuk Ampuri sendiri tidak direct ke masyarakat secara umum, tetapi membidani travel-travel ya, ada baiknya memang Anda yang sudah masuk kuota bisa segera menghubungi travel masing-masing, begitu ya. Travel masing-masing. Baik, Mas Farid, terima kasih sudah bisa sharing sama kita semua di sini. Semoga kita sehat-sehat semua, bisa melayani tamu-tamunya Allah di saat musim haji. Amin. Sekali lagi terima kasih dan jazakumullah khairan jazaa. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kebersamaan kita dengan Mas Farid harus berakhir, dan insya Allah seluruh informasi yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Semoga saya, Anda, dan kita semua tetap diparingi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa kembali ke era normal melaksanakan haji maupun umroh ke Tanah Suci. Amin. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya dari Studio PMI Podcast di Pesantren Motivasi Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Love all, serve all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.